Bapa di sorga, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Bapa yang baik. Kami datang di pagi ini mengucap syukur, karena Tuhanlah kami ada, yang tetap memberi kehidupan kepada kami, yang memelihara kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu bagi kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, perkataan-Mu yang hidup dan penuh kuasa. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami. Roh Kudus urapi kami, biarlah kami boleh menerima firman Tuhan, mengerti, memahaminya, dan kami hidup melakukannya. Tolong kami ya Tuhan, hati kami terbuka lebar untuk firman-Mu, jiwa kami menerima firman-Mu, pikiran, hati, dan perasaan kami sepenuhnya diisi oleh firman Tuhan pagi ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, mari katakan amin. Shalom. Selamat pagi, selamat kita datang kepada Tuhan bersama-sama di pagi hari ini. Tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan ketiga pandemi saat ini. Dan ada banyak tantangan yang terasa semakin berat dirasakan oleh banyak orang pada saat ini. Karena tantangannya bukan saja menyangkut masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut masalah ekonomi. Saudara-saudara, banyak orang yang sudah mulai mengeluh dan merasa khawatir tentang hari esok. Karena banyak orang yang mulai merasakan kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan sebagainya. Memang ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat. Masa-masa di mana merupakan ujian bagi setiap orang, termasuk setiap saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Namun di masa-masa seperti inilah sebetulnya setiap orang dilihat apakah kita adalah orang-orang yang tahan uji, tahan di dalam menghadapi penderitaan, tahan di dalam menghadapi kesulitan. Dan kesulitan ini melanda seluruh dunia, saudara. Sehingga akan terlihat apakah kita orang-orang yang berkualitas unggul ataukah kita adalah orang-orang yang rapuh. Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema bertumbuh dewasa secara rohani. Dalam situasi seperti ini, pertumbuhan dan kedewasaan rohani adalah kunci yang sangat penting bagi setiap orang percaya agar mereka dapat bertahan dan melewati situasi ini, saudara. Itulah sebabnya kenapa tema ini saya ingin sampaikan kepada setiap saudara dimanapun saudara berada. Bahwa ternyata pertumbuhan rohani adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya banyak orang Kristen atau banyak orang yang mengaku diri percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak bertumbuh dewasa secara rohani. Dan akibatnya adalah ketika mereka menghadapi masalah dan kesulitan dalam hidup ini, tidak sedikit dari mereka yang gugur imannya. Bahkan mereka mungkin menyangkal Tuhan atau mungkin menjadi orang yang tidak percaya sama sekali kepada Tuhan. Nah, pagi ini saya ingin membahas tentang tema ini. Ada 3 alasan penting kenapa kita harus bertumbuh dewasa secara rohani. Tidak cukup saudara menjadi orang Kristen, pergi ke gereja dan dibaptis, tetapi yang terlebih adalah saudara harus bertumbuh secara rohani. Hal yang pertama,
kenapa kita harus bertumbuh dewasa secara rohani adalah karena kedewasaan rohani atau bertumbuh dewasa secara rohani adalah kehendak Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 4. Kitab Efesus pasal yang 4. Di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 13 dan 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Elohim, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal, karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara-saudara, di dalam ayat ini dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak. Artinya Tuhan mau kita menjadi dewasa. Tuhan itu adalah Bapa bagi kita, saudara. Dan sebagai Bapa, Dia menginginkan setiap anak-anaknya tumbuh dewasa. Sama seperti saudara, kalau saudara adalah seorang orang tua, punya anak. Tentu sebagai orang tua, ayah atau ibu, saudara mengharapkan anak-anak saudara yang kecil itu akan bertumbuh. Bukan saja bertumbuh secara fisik, tapi juga bertumbuh secara mental. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di sorga menghendaki agar setiap anak-anaknya itu bertumbuh dewasa, saudara. Kalau saudara dan saya bertumbuh secara dewasa, maka firman Tuhan mengatakan kita bukan lagi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia. Saudara, ada banyak hal yang sedang terjadi dan melanda dunia saat ini. Pengajaran-pengajaran palsu juga banyak, saudara. Kalau kita tidak bertumbuh secara dewasa, kita akan mudah diombang-ambingkan. Kita akan mudah dibingungkan oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran yang ada. Itulah sebabnya Tuhan mau setiap saudara bertumbuh. Katakan kepada orang di sebelahmu, Tuhan mau engkau bertumbuh. Jadi, kalau Tuhan mau saudara bertumbuh, maka saudara juga harus percaya dan saudara pun harus menghendaki engkau bertumbuh. Jangan katakan kepada orang lain, kepada dirimu, ya saya ini kan manusia, ya saya udah begini dari dulu, ya saya begini aja. Saya nggak mau berubah, saya nggak bisa berubah. Saya dari dulu seperti ini, ya udah terimalah saya apa adanya, saya begini. Saudara, itu artinya saudara tidak mau bertumbuh. Karena bertumbuh artinya mengalami satu perubahan. Tentu perubahan ke arah yang lebih baik, saudara. Nah, siapakah teladan pertumbuhan rohani kita? Adalah Yesus sendiri. Sebab di dalam ayat 15 dikatakan di dalam segala hal ke arah Dia kita bertumbuh, ke arah Kristus, saudara. Jadi pertumbuhan rohani kita adalah harus menjadi serupa dengan Kristus. Rindukan di hati saudara, dalam hidup saudara, Tuhan aku mau menjadi serupa dengan Kristus. Tanpa kita bertumbuh, saudara, maka artinya kita sedang tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan. Sekalipun saudara adalah seorang yang mengaku diri percaya kepada Yesus, tetapi saudara tidak mau bertumbuh, saudara tidak mau melakukan kehendak Tuhan artinya. Karena kalau ditanya, apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Banyak orang yang berkata, apa ya kehendak Tuhan? Saya nggak ngerti apa kehendak Tuhan dalam hidup saya. Nah, ini kehendak Tuhan. Kalau saudara ada yang tidak tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupmu,
satu hal ini yang pasti. Dia mau supaya saudara bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Jadi rindukan dan kejarlah pertumbuhan itu. Yang kedua, kenapa pentingnya pertumbuhan rohani dalam hidup kita? Kenapa kita perlu bertumbuh menjadi dewasa rohani? Yang kedua adalah hanya orang dewasa rohani yang dapat berbuah dan menerima tanggung jawab di dalam kehidupan ini. Seringkali kita jumpai banyak orang Kristen yang tidak berbuah dalam hidupnya. Akibatnya banyak orang yang kecewa melihat perilaku dan kehidupan orang Kristen, saudara. Sekalipun dia mungkin banyak berbicara hal-hal yang rohani, tetapi kehidupannya tidak menghasilkan buah. Alkitab mengatakan agar hidup kita menghasilkan buah. Buah apa? Yaitu buah roh. Nah, banyak orang Kristen yang hidupnya tidak berbuah, menimbulkan masalah bagi orang lain. Bahkan bagi keluarganya. Nah, kenapa orang Kristen tidak berbuah? Karena mereka tidak bertumbuh secara rohani. Selain itu juga, mereka seringkali sulit atau tidak mampu untuk melakukan dan menerima sebuah tanggung jawab. Apakah itu tanggung jawab di rumah, tanggung jawab di kantor, tanggung jawab di sekolah, apalagi tanggung jawab di gereja atau tanggung jawab dalam pelayanan. Ada berapa banyak orang Kristen yang hanya datang duduk diam di gereja, saudara. Tidak ada tanggung jawab pelayanan selain hanya duduk sebagai anggota jemaat. Saudara, menyedihkan bukan? Kalau ada di antara saudara yang sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bahkan ada yang mengatakan sejak kecil saya sudah orang Kristen, bahkan sejak dalam kandungan mama saya sudah orang Kristen, tetapi tidak pernah menerima dan mau melakukan sebuah tanggung jawab pelayanan di dalam gereja. Artinya apa, saudara? Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak bertumbuh dan tidak menjadi dewasa di dalam kehidupan rohaninya. Betapa menyedihkan orang-orang yang semacam ini. Bayangkan kalau saudara punya anak di rumah, usia mungkin sudah 30 tahun. Tapi dia di rumah hanya makan tidur. Tidak punya tanggung jawab, tidak bekerja, tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya duduk makan tidur, saudara. Itu sama saja orang itu cacat, saudara. Kenapa? Karena dia tidak siap menerima sebuah tanggung jawab dalam hidup ini. Tidak sedikit orang-orang yang hidupnya seperti itu, saudara. Namun di gereja lebih banyak lagi. Ada berapa banyak orang-orang Kristen yang tidak melakukan apa-apa sama sekali dalam kehidupannya. Mereka hanya datang untuk meminta berkat. Mereka hanya datang untuk dilayani tapi tidak mau melayani. Mereka hanya menuntut pendetanya, menuntut majelis, pengurus gereja untuk melayani, memperhatikan, mendoakan. Kalau ada masalah tolong doakan saya. Tetapi tidak ada satu tanggung jawab untuk melakukan sebuah tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Bahkan kalau diberikan tugas, dia menolak. Saudara, kita melihat satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 26. Di dalam perumpamaan tersebut diceritakan ada seorang tuan yang akan pergi ke luar negeri untuk jangka waktu yang lama. Lalu kemudian tuan ini memanggil 10 orang pegawainya. Dan 10 orang pegawai ini diberikan masing-masing orang satu mina. Satu mina. Mina itu adalah mata uang pada masa itu yang kira-kira besarnya satu mina itu 100 dinar, saudara. Dan 100 dinar itu adalah upah orang bekerja selama 100 hari.
Jadi upah satu orang bekerja 1 hari itu 1 dinar. Nah 1 dinar itu upah orang bekerja 1 hari. Kalau sekarang anggaplah seorang tukang bekerja 1 hari dibayar 200.000 misalnya. Lain lagi kalau orang bekerja di perusahaan sebagai pegawai misalnya tentu lebih mahal. Kita anggap yang paling rendah adalah seorang tukang 200.000 di Jakarta 1 hari. Berarti kalau 100 dinar kali 200.000 itu kurang lebih 20 juta rupiah saudara. Jadi Tuhan ini mempercayakan satu orang itu kira-kira 20 juta rupiah. Dan apa yang diharapkan oleh Tuhan ini adalah supaya setiap orang, 10 orang ini masing-masing dikasih 20 juta, supaya mereka berbisnis, supaya mereka mengembangkan uang yang diberikan tersebut, sehingga ketika nanti tuannya kembali, maka tuan itu akan mendapatkan sebuah keuntungan. Ya wajar dong. Kalau seorang tuan memberikan kepercayaan kepada anak buahnya atau stafnya supaya masing-masing menjalankan bisnis, maka diharapkan ada keuntungan. Nah akhirnya tuan itu kembali saudara. Nah waktu dia kembali maka dia memanggil tiap-tiap orang. Nah ada 3 orang yang dipanggil saudara. Orang yang pertama ini masing-masing semua dapat 1 mina. Orang yang pertama kasih laporan, lalu staf ini atau hamba ini mengatakan, Tuan percayakan kepada saya 1 mina. Hasilnya 10 mina. Jadi saya kembalikan kepada Tuan 10 mina. Wah luar biasa. Berarti dia bekerja sehingga menghasilkan 10 kali lipat dari modal saudara. Lalu Tuhan itu berkata, engkau hamba yang luar biasa, saya berikan engkau kekuasaan untuk memerintah 10 kota. Wow, luar biasa ya. Orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh dapat hasil, kemudian diberi kepercayaan memerintah 10 kota. Karena Tuhan ini adalah seorang raja saudara. Lalu orang yang kedua dipanggil, bagaimana hasilmu? Nah orang yang kedua menghasilkan 5 mina saudara. Berarti 5 kali lipat. Luar biasa. Dan kemudian orang ini diberi kepercayaan oleh tuannya dikatakan 5 kota saudara. Dia diberikan kepercayaan memerintah 5 kota. Wah puji Tuhan, senang sekali tentunya ya. Nah tibalah waktunya orang yang ketiga. Lalu orang ketiga ini jawabannya berbeda dari yang 2 dan 1 saudara. Dia bilang begini, Tuan, saya terima 1 mina, saya simpan di sapu tangan, dan saya kembalikan lagi kepada Tuan 1. Saudara, kira-kira apakah tuannya senang? Oh tentu tidak. Dan jawaban daripada orang ketiga ini tentu sangat mengejutkan saudara. Dikatakan di dalam pasal 19, Lukas 19, ayat 21 berkata begini dia. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak pernah Tuhan tabur. Saudara, bayangkan hamba ini diberi kepercayaan oleh tuannya untuk mengembangkan bisnis, tapi ternyata dia mengembalikan uang tersebut tanpa diapa-apakan. Tapi bukan hanya itu saja, dia memberikan alasan atas kegagalannya atau atas ketidakmampuannya melakukan tugas yang diberikan. Yang pertama, dia menyalahkan tuannya saudara. Bayangkan kalau Anda punya seorang bawahan, lalu bawahan itu gagal melaksanakan tugas, lalu kemudian bawahan itu menyalahkan saudara sebagai atasan. Kira-kira bagaimana sikap saudara sebagai seorang atasan? Bawahan gagal melakukan tugas,
tapi dia justru menyalahkan atasannya. Hamba ini berkata, Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil yang bukan miliknya. Saya takut kepada Tuhan. Ini adalah ciri orang yang tidak dewasa rohani, saudara. Yaitu orang yang tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dan juga menyalahkan kegagalannya terhadap orang lain, saudara. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya seperti ini? Mereka gagal di dalam hidupnya, mereka gagal di dalam pekerjaan, mereka gagal di dalam pelayanan, tetapi justru menyalahkan orang lain. Mungkin menyalahkan pendetanya, menyalahkan ketua sinode, menyalahkan atasan di kantor, bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Inilah ciri orang yang tidak dewasa, saudara. Yang tidak berani mengambil tanggung jawab dan berani mengambil sikap untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Sebaliknya, orang yang dewasa rohani adalah orang yang memahami tanggung jawab. Dia melaksanakannya. Gagal dan berhasilnya dia, itu adalah tanggung jawabnya. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak melempar tanggung jawab pekerjaannya kepada orang lain. Orang yang dewasa adalah orang yang siap menerima dan menjalankan tugas serta tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya sampai tuntas, saudara. Dia tahu apa resiko yang akan dia terima ketika dia menerima sebuah tanggung jawab. Saudara, kerajaan Tuhan membutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh dewasa rohani. Karena kalau orang tidak dewasa rohani, maka seringkali gereja tidak mempunyai dampak apa-apa bagi dunia ini. Kekristenan tidak mempunyai dampak bagi lingkungan. Orang-orang Kristen tidak mempunyai pengaruh apa-apa, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengambil sebuah tanggung jawab yang benar. Gereja tidak akan bertumbuh ketika orang-orang Kristen justru hanya menjadi penonton-penonton saja. Mari kita rindukan untuk menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Dengan cara bagaimana? Jangan abaikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saudara. Jika atasan saudara memberikan satu perintah, pemimpin saudara di kantor, di pekerjaan saudara, di dunia bisnis, bahkan di gereja saudara, ambil tanggung jawab dan laksanakan dengan baik. Taati firman Tuhan. Firman Tuhan yang saudara dengar, yang saudara pelajari, yang saudara baca, lakukan. Itulah artinya saudara sedang bertumbuh menjadi dewasa. Memang ketika kita melakukan perintah, melakukan apa yang dikatakan oleh pimpinan kita atau firman Tuhan, itu seringkali bukan hal yang mudah. Tetapi ketika kita mau mengambil sebuah tanggung jawab dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan berhasil, saudara sedang naik level. Bukan saja soal keberhasilannya, tapi saudara sedang bertumbuh secara dewasa. Jadi sangat penting bukan bertumbuh rohani itu? Jadi bertumbuh rohani itu bukan dilihat dari apakah saudara orang yang rajin ke gereja. Atau saudara adalah orang yang rajin berdoa. Itu sarana. Tetapi pertumbuhan rohani adalah ketika dilihat bagaimana saudara berbuah dalam hidupmu. Dan bagaimana engkau berani melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan di dalam hidupmu. Yang ketiga, kenapa pentingnya kita bertumbuh dewasa secara rohani? Yaitu hanya orang dewasa yang dapat atau siap menerima warisan kekayaan rohani. Saudara, warisan itu apa sih? Warisan itu adalah kekayaan yang diterima oleh seseorang karena dia memiliki hubungan dengan orang yang memberi warisan, saudara. Dalam hal ini biasanya yang menerima warisan itu adalah seorang anak. Ya. Bahkan
hanya anak biasanya yang berhak untuk menerima warisan dari orang tuanya. Memang kadang-kadang ada juga orang memberikan warisan bukan kepada anaknya. Ya, bahkan ada yang memberikan warisan di luar negeri. Saya pernah membaca berita, ada orang yang kaya memberikan warisan sama kucingnya, saudara. Kenapa sama kucingnya? Karena dia nggak punya anak. Dia hidup dengan kucingnya. Sampai suatu hari dia meninggal, sebelum meninggal dia membuat surat warisan. Bahwa yang akan berhak menerima warisan itu kucingnya, saudara. Menyedihkan bukan? Kalau sampai ada orang tua nggak punya anak, lalu mewariskan kekayaannya kepada kucingnya. Yang kedua, biasanya warisan itu diberikan kepada anaknya atau orang yang berhak menerima warisan itu apabila telah mencapai usia akil balik atau dengan kata lain usia dewasa. Mari kita baca dulu di dalam Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 3. Galatia pasal 4. Yang kumaksud ialah, Galatia 4 ayat 1, yang kumaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi secara hukum waris, seseorang berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya apabila anaknya itu sudah mencapai usia akil balik, saudara, atau dianggap dewasa. Nah, hukum ini juga berlaku dalam kehidupan rohani kita. Ingat, Tuhan itu adalah Bapa bagi kita, saudara, dan kita ini adalah anaknya. Nah, Bapa di sorga memiliki kekayaan rohani yang luar biasa. Dan kekayaan rohani ini akan diberikan kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Tetapi kapan kekayaan rohani ini akan diberikan kepada anak-anaknya? Yaitu apabila anak-anaknya bertumbuh menjadi dewasa. Pada saat itulah kekayaan bapaknya itu menjadi miliknya sepenuhnya, saudara. Tapi kalau anak belum dewasa, saudara, walaupun bapaknya kaya raya seperti apapun, anaknya tidak bisa mendapatkan kekayaan itu. Dia hanya sebatas apa yang dia perlukan saja. Saudara, kenapa banyak orang Kristen di dalam kehidupannya tidak menikmati kekayaan rohani yang seharusnya mereka dapatkan dari Bapa di sorga? Mereka tidak mengalami kelimpahan. Mereka sering mengalami kekurangan. Di dalam Tuhan hidup mereka penuh dengan tekanan, kekhawatiran, tidak ada sukacita yang meluap-luap. Sukacitanya seringkali hanya sukacita ya ala kadarnya, saudara, ya. Saudara, dalam situasi seperti ini, apa yang kita butuhkan sebetulnya? Ada damai sejahtera yang melimpah-limpah, bukan? Ada sukacita. Sukacita kita tidak tergantung dari kekayaan yang kita miliki, saudara. Bukan berapa banyak depositomu. Mungkin hari-hari ini orang berpikir, saya tenang, saya aman. Deposito saya cukup banyak, itu membuat saya tenang. Saudara, bukan di situ. Ya, bukan di situ letak sukacita, saudara. Banyak orang hari-hari ini khawatir, takut, hidupnya penuh tekanan. Ada orang yang begitu takutnya keluar rumah, nanti kena virus corona katanya. Ya memang pemerintah menyuruh kita stay at home, tapi bukan berarti kita untuk sampai keluar rumah pun tidak berani. Ya, mendengarkan siaran televisi, media sosial dan sebagainya, orang dihantui dengan rasa takut. Takut mati, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Artinya dia tidak mengalami satu kekayaan rohani di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kita harus bertumbuh secara rohani.
Karena tanpa pertumbuhan secara rohani saudara tidak akan menikmati kekayaan Bapamu yang luar biasa itu, Bapa di sorga. Nah, apa yang menyebabkan orang tidak bertumbuh, tidak mengalami atau tidak menerima warisan rohani dalam hidupnya? Yang pertama, ada dua alasan. Yang pertama, karena mereka tidak hidup dalam hubungan dengan Bapa di dalam hidupnya. Dalam hal ini Bapa di sorga yang pertama. Yang kedua Bapa rohani, saudara. Ingat, Bapa di sorga bekerja juga melalui Bapa-Bapa rohani dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Jadi hal pertama untuk kita mendapatkan warisan rohani adalah kita harus punya hubungan dengan Bapa di sorga. Miliki hubungan dengan Bapa di sorga. Miliki hubungan dengan Bapa rohani. Siapa Bapa rohanimu hari ini? Apakah engkau punya hubungan dengan beliau? Mungkin dia adalah gembala di dalam gerejamu. Atau dia adalah pemimpin rohani dalam kehidupanmu. Engkau harus menerima dan menghormati dia, memiliki hubungan dengan Bapa rohani saudara. Agar engkau menerima warisan. Agar engkau bertumbuh dewasa sehingga akhirnya engkau akan menerima warisan. Harus punya hubungan. Jadi orang Kristen tidak boleh diam sendirian. Yang kedua, engkau harus bertumbuh secara rohani. Saudara, usia rohani itu seringkali tidak berkorelasi dengan usia jasmani, saudara. Seperti saya katakan tadi, ada banyak orang Kristen yang sudah lama di gereja, sudah berusia di gereja istilahnya, tetapi ternyata usia rohaninya itu masih kanak-kanak. Sudah lama jadi orang Kristen, sudah lama orang percaya katanya kepada Yesus. Tapi usia rohaninya, pertumbuhan, dilihat dari pertumbuhan rohaninya, ternyata masih kanak-kanak. Jadi Bapak Ibu Saudara, tantangan kita menghadapi pandemi ini. Bagaimana kita menghadapinya adalah kita harus bertumbuh secara rohani. Sehingga ketika masalah-masalah ke depan yang masih akan mungkin terjadi dalam hidupmu, kalau engkau bertumbuh dewasa secara rohani, engkau akan mampu melewatinya. Sebagai penutup, 3 kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada saudara semua. Pertama, pertumbuhan rohani, menjadi dewasa rohani merupakan hal yang mungkin, hal yang wajar, dan hal yang harus. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Jadi, mari kita percaya bahwa Tuhan mau saudara bertumbuh secara rohani. Yang kedua, jadikanlah pertumbuhan dan kedewasaan rohani menjadi kerinduan utama saudara. Menjadi prioritas dalam kehidupanmu sebagai orang percaya. Kalau ditanya apa prioritas hidupmu, maka katakan aku mau bertumbuh menjadi seperti Yesus. Itu harus menjadi prioritas kita. Karena dengan kita bertumbuh rohani, maka kita akan tahu hal-hal apa yang harus kita lakukan saudara. Dan kita akan tahu hal-hal apa yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Dan akhirnya kejarlah pertumbuhan rohani itu. Maka dengan demikian engkau akan menjadi pria-pria dan wanita-wanita yang dewasa di dalam Yesus Kristus. Terimalah tanggung jawab yang lebih besar pada hari-hari ke depan dari Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi ini kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Tuhan, lihatlah kehidupan setiap umat-Mu. Lihatlah kehidupan setiap anak-anak-Mu pada saat ini. Engkau yang tahu pertumbuhan rohani setiap mereka. Tuhan, biarlah firman-Mu pagi hari ini memberikan kepada setiap mereka hasrat dan kerinduan untuk bertumbuh secara rohani. Kalau ada di antara umat-Mu, sekian lama mereka menjadi orang percaya kepada Yesus, tapi kehidupan mereka masih menjadi kanak-kanak rohani. Bapakku berdoa biarlah mulai hari ini
mereka mengalami satu perubahan. Lewat firman dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jamah hati mereka semua. Taruh kerinduan dalam diri mereka untuk mau berubah. Mau mengejar pertumbuhan rohani. Menjadi serupa dengan Kristus. Bagaikan bejana, demikianlah hidup kami dibentuk.